Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv yang akan membahas mengenai beberapa pendaratan pesawat yang hampir saja menjadi sebuah insiden penerbangan. Karena ada beberapa di antara proses pendaratan ini yang hampir menabrak pesawat lain yang sedang berada di landasan pacu. Seperti apa informasinya? Kita langsung masuk ke pembahasan. Sebuah upaya pendaratan hampir saja menjadi insiden. Pesawat yang terlibat adalah FedEx 1432 dan Southwest 708. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Februari 2023 lalu ketika sebuah penerbangan FedEx 1432 yang sedang menggunakan pesawat Boeing 767 dengan registrasi N297FE dan penerbangan Southwest 708 yang menggunakan pesawat Boeing 737 dengan registrasi N7827A. Pesawat kargo FedEx itu sendiri take off dari Memphis sekitar pukul 6:21 pagi waktu setempat menuju ke Bandara Austin. Sementara itu di Bandara Austin ada sebuah pesawat Boeing 737 milik penerbangan Southwest dengan nomor 708 yang akan lepas landas menuju ke Cancun. Sekitar pukul 6:40 pagi waktu setempat ketika pesawat kargo FedEx berada beberapa mil dari Bandara Austin, controller mengizinkan pilotnya untuk mendarat di landasan pacu 18L. Sementara itu ada petugas ATC lain yang menginformasikan pada penerbangan Southwest 708 untuk lepas landas dari runway yang sama yaitu 18L. Menurut kapten dari pesawat kargo FedEx, ia menyebutkan ketika pesawat FedEx-nya berada di ketinggian sekitar 150 kaki, tiba-tiba saja first officer-nya berteriak "go around" karena first officer melihat secara visual ada sebuah pesawat Southwest yang sedang berada di landasan pacu. Seketika kapten langsung membatalkan proses pendaratannya dan langsung membawa pesawat itu kembali terbang. First officer menyebutkan bahwa sekitar 1000 sampai 1500 kaki ada sebuah pesawat di ujung landasan pacu. Dari rekaman video yang beredar terlihat ketika sebuah pesawat Boeing 767 yang ukurannya lebih besar dari pesawat 737 yang sedang berada di landasan pacu itu berada di jarak yang sangat dekat dan posisinya hampir sejajar. NTSB yang meninjau mengenai peristiwa tersebut mengatakan bahwa ketika FedEx berada di ujung keberangkatan landasan pacu dengan ketinggian 1900 kaki, pengontrol menginstruksikan pesawat itu untuk heading 080 dan mempertahankan ketinggian 3000 kaki. Setelah upaya go around yang dilakukan oleh pesawat FedEx dengan nomor penerbangan 1432, akhirnya pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat pada pukul 6:51 pagi waktu setempat. Dilaporkan bahwa ketiga krunya dalam kondisi selamat, sementara itu juga ada 128 penumpang dari pesawat milik Southwest yang dinyatakan selamat. Pesawat Southwest itu sendiri berhasil lepas landas menuju ke Cancun setelah peristiwa yang dialami pada pukul 6:40 pagi waktu setempat, yaitu di mana pesawatnya berada di jarak yang sangat dekat dengan FedEx 1432. NTSB mewawancarai pilot, kemudian petugas menara kontrol dan juga meminta data cuaca dari Bandara Austin. Kemudian diketahui fakta awal bahwa karena cuaca, masing-masing pilot dari kedua pesawat memiliki jarak pandang horizontal dan juga vertikal yang sangat terbatas hingga peristiwa itu terjadi pada Februari 2023 lalu. Penerbangan berikutnya adalah WestJet 2652. Sebuah video kembali memperlihatkan upaya pendaratan yang nampak berbahaya. Terlihat sebuah Boeing 737 hampir saja mendarat di air dan bahkan hampir menabrak hotel. Laporan dari TSB atau Biro Investigasi Kanada yang dirilis mengatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, penerbangan WestJet 2652 menggunakan pesawat Boeing 737 dari Bandara Internasional Toronto terbang dalam kondisi hujan deras mendekati Bandara Prince Juliana di Saint Martin. Para kru kemudian melakukan upaya pembatalan pendaratan pada jarak 0,30 mil laut dari ambang landasan pada ketinggian 40 kaki di atas air. Sebenarnya tidak ada satu kru pun di dalam penerbangan itu yang menyadari bahwa jarak pesawat sudah sangat dekat dengan daratan hingga kemudian terdengar bunyi peringatan. Di sanalah kru baru menyadari bahwa pesawat itu sangat dekat jaraknya dengan air.
Sehingga akhirnya kru memutuskan untuk melakukan go around dan pesawat itu kembali untuk terbang. Video yang beredar ini diambil oleh orang-orang yang berada di sekitar hotel. Bahkan disebut-sebut pesawat itu juga hampir menabrak hotel sebelum mendarat. Orang-orang yang berada di sekitar sana juga kaget, takut, bingung, dan panik. Mereka juga tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebuah pesawat hampir saja mendarat di air dan pada saat melakukan go around hampir saja menabrak sebuah hotel. Setelah jarak pandang membaik, awak pesawat melakukan approach kedua dan pesawat Boeing 737 milik WestJet dengan nomor penerbangan 2652 akhirnya mendarat tanpa insiden sekitar 45 menit kemudian. Dinyatakan semua penumpang selamat dan tidak ada yang terluka. Rekaman detik-detik di mana pesawat hampir mendarat di air menyebar luas. Hal ini mendorong pihak WestJet untuk mengeluarkan pernyataan yang menyangkal bahwa peristiwa itu berpotensi menjadi sebuah bencana, seperti yang dinyatakan melalui beberapa media di headline newsnya. Tim investigasi TSB menyatakan bahwa lampu landasan pacu dan sistem panduan visual di bandara diatur dengan intensitas rendah dan telah mengaburkan pandangan di lingkungan bandara. Visibilitas yang berkurang menyebabkan pemantauan ketinggian pesawat yang tidak memadai dan kru tidak dapat mengidentifikasi landasan pacu dengan benar. Yang berikutnya adalah insiden yang hampir terjadi pada penerbangan American Airlines 106 dan Delta Airlines 1943. Pada Januari 2023 lalu, sebuah pesawat Boeing 737 yang digunakan oleh Delta Airlines dengan nomor penerbangan 1943 sedang bersiap di Bandara John F. Kennedy. Pesawat itu akan terbang menuju ke Republik Dominika bersama dengan 145 penumpang di dalamnya. Sementara itu, masih di bandara yang sama, John F. Kennedy, ada penerbangan American Airlines 106 dengan menggunakan Boeing 777 akan terbang menuju ke London dengan membawa 137 orang. Sekitar pukul 20:45 malam waktu setempat, American Airlines 106 sedang meluncur di sepanjang jalur taksi ketika mendekati dua landasan pacu bersilangan secara tegak lurus. Sementara itu, Delta Airlines sudah menunggu untuk lepas landas di runway 4L yang berpotongan dengan runway 31L. Petugas ATC terdengar memberitahu pesawat Boeing 777 untuk menyeberangi landasan pacu 31L dan mengharuskannya berbelok ke kanan sebelum berputar kemudian berbaris untuk keberangkatannya di landasan pacu 4L tepatnya di belakang pesawat Delta, dan instruksi ini dikonfirmasi oleh pilot American Airlines. Sementara itu, ATC lain juga memberikan instruksi pada Delta Airlines bahwa pesawat itu diizinkan lepas landas dari runway 4L dan juga dikonfirmasi oleh pilotnya. Namun alih-alih berbelok ke kanan untuk melintasi runway 31L, American Airlines 106 justru meluncur ke kiri lalu ke kanan dan langsung melintasi runway 4L saat pesawat Delta Airlines mulai lepas landas. Dalam kutipan audio milik menara kontrol, satu pengontrol memerintahkan pesawat American Airlines untuk menahan posisinya dan pengontrol lainnya mengatakan dua kali dengan sangat cepat bahwa Delta Airlines 1943 harus membatalkan lepas landasnya. Situasi pada saat itu benar-benar menegangkan karena jika dua pengontrol ini tidak cepat memberikan instruksi, mungkin saja kecelakaan bisa terjadi. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan awal, diketahui kedua pesawat tersebut tidak dapat berkomunikasi karena American Airlines 106 terhubung dengan ground frequency, sedangkan Delta Airlines 1943 terhubung dengan tower frequency. Dalam pernyataan yang diungkapkan oleh FAA disebutkan bahwa pesawat Delta Airlines berhenti dengan aman sekitar 1.000 kaki dari tempat penerbangan American Airlines yang telah melintasi landasan dalam upayanya untuk menuju ke runway 4L. Dan yang terakhir adalah insiden yang hampir terjadi pada penerbangan Air Canada 759. Pada tanggal 7 Juli 2017, sekitar pukul 23:56 malam waktu setempat, Air Canada 759 dengan 140 orang di dalamnya telah terbang dari Toronto dengan menggunakan pesawat Airbus A320. Penerbangannya normal dan juga lancar, kemudian pesawat itu sedang bersiap untuk mendarat di Bandara Internasional San Francisco. Pesawat itu telah mendapatkan izin untuk mendarat di runway 28R. Namun alih-alih mendarat di runway 28L seperti izin dari ATC, pilot Air Canada ini malah akan mendaratkan pesawatnya di taxiway yang berdekatan dengan runway 28L. Sementara itu di taxiway tersebut ada 4 pesawat yang sedang menunggu izin untuk lepas landas. 3 diantaranya adalah pesawat milik United Airlines dan 1 adalah pesawat milik Philippine Airlines.
Pada saat pesawat Air Canada sedang final approach, pilotnya melihat apa yang mereka pikir adalah lampu di landasan dan meminta menara kontrol untuk memastikan bahwa landasan pacu aman. Kemudian ada jawaban dari menara kontrol yang menyatakan bahwa kondisi runway aman dan meyakinkan mereka untuk melakukan pendaratan. Namun saat itu pilot maupun ATC tidak menyadari di mana sebenarnya posisi penerbangan 759. Faktanya penerbangan itu semakin dekat dengan taxiway tempat 4 pesawat sedang menunggu upaya lepas landasnya. Ketika penerbangan 759 menghubungi ATC untuk menanyakan lagi mengenai runway, saat itu ternyata butuh waktu 5 detik bagi ATC untuk menjawab pertanyaan dari pilot Air Canada 759. ATC tetap menjawab bahwa runway 28R clear, maka pilot Kanada itu melanjutkan approach-nya. Namun ternyata salah satu pilot dari maskapai United Airlines merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat posisi pesawat Air Canada justru terlalu ke kiri dan malah berada segaris dengan taxiway tempat 4 pesawat sedang berbaris. Lalu pilot itu langsung menghubungi ATC dan menanyakan di mana pesawat itu berada. 3 detik kemudian, pilot United Airlines itu menyadari bahwa pesawat tersebut sudah berada di runway yang sama dengan mereka. Sementara itu, di dalam penerbangan Air Canada 759, First Officer mulai merasa ada sesuatu yang salah pada penerbangannya ketika ia melihat keluar jendela. Ia langsung berteriak, "Go around!" Dan Captain mengikuti apa yang dikatakan First Officer. Pesawat itu langsung go around. Selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh NTSB terhadap pilot Air Canada, sebelum penerbangan Air Canada ternyata diketahui mereka mengkonfirmasi bahwa lampu konstruksi sangat terang sehingga mereka tidak dapat secara visual menentukan landasan masuk dan mengacu pada pembacaan instrumen yang salah. Kemudian ada salah seorang pilot dari pesawat lain yang menginformasikan kepada NTSB bahwa pesawat yang diparkir dengan lampu taksi mati membantu membuat taxiway C terlihat seperti landasan pacu. Dalam laporan akhirnya tentang peristiwa tersebut, NTSB mengkritik kelelahan pilot Kanada. Meskipun kedua pilot sangat berpengalaman, tapi pesawat itu mendarat sekitar pukul 3 pagi waktu Toronto. First Officer tidak beristirahat selama 12 jam, sementara itu Kaptennya tidak beristirahat selama 19 jam. Transportasi Kanada kemudian mengubah aturannya tentang istirahat pilot agar lebih dekat dengan standar internasional. Bayangkan, jika pesawat itu terlambat beberapa detik saja untuk go around, mungkin kejadiannya akan hampir mirip dengan salah satu tragedi penerbangan terbesar di dunia, yaitu kecelakaan yang terjadi di Bandara Tenerife pada tahun 1977, di mana 2 jumbo jet bertabrakan tepat di runway. Seperti yang kita tahu bahwa tragedi-tragedi penerbangan yang terjadi di runway itu biasanya disebabkan karena beberapa faktor seperti cuaca ataupun kebingungan antara ATC dan pilot atau salah komunikasi ataupun miskomunikasi. Nah, itulah Delvers, informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai beberapa upaya pendaratan yang hampir saja menjadi insiden. Kalau kalian tahu ada beberapa tragedi lagi yang mungkin pernah terjadi dan hampir mirip dengan yang sudah aku bahas, kalian boleh banget komen di bawah sini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like sama di komen-komen di bawah sini. Aku tunggu banget komen kalian ya. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.